Saudara, sekarang kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Veriska Immanuel dari kantor YLBHI Jakarta. Carla, Anda sekarang berada di kantor YLBHI Jakarta. Siapa saja yang nanti akan melakukan konferensi pers dan apa saja yang jadi pokok-pokok yang nanti juga akan disampaikan di sana? Ya, baik saudara, saat ini saya berada di kantor LBH Jakarta dan akan dimulai sebentar lagi konvers terkait dengan progres pendampingan hukum untuk 4 aktivis yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian, yaitu Del Pedro Marhen, Muzaffar Salim selaku staf Lokataru, Del Pedro Marhen selaku Direktur Eksekutif Lokataru, Syahdan Hussein, admin Wijaya memanggil, dan Horik Anhar, yaitu mahasiswa Universitas Riau. Dan nantinya yang akan memberikan keterangan dalam konversi ini diantaranya Fadil Al-Fatan selaku Direktur LBH Jakarta, kemudian ada Sekar Banjar Aji, Maruf, Nena, Kevin, dan juga Fian Alaidrus dari Lokataru. Dan untuk selengkapnya sesaat lagi akan dimulai, mungkin kita pantau sekarang secara bersama apa yang akan disampaikan oleh pihak dari tim advokasi untuk demokrasi yang nantinya akan menyampaikan progres terkait dengan bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan kepada 4 aktivis yang telah ditahan. Kembali ke studio. Baik, Carla, kita akan mendengarkan bersama-sama saudara bagaimana konferensi pers dari YLBHI terkait dengan pendampingan hukum pada 4 aktivis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana diantaranya yakni Del Pedro Marhen yang merupakan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Tak hanya Del Pedro, beberapa nama lain juga ikut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di antaranya ada Muzaffar Salim yang merupakan staf dari Lembaga Lokataru. Kemudian ada Syahdan Hussein, aktivis Gejayan Memanggil, yang sudah aktif di Gejayan Memanggil sejak 2019. Pada saat itu mendorong adanya ataupun juga membahas terkait dengan revisi KUHP. Nama lain saudara yang juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah Horik Anhar yang merupakan mahasiswa Riau atau UNRI, dan juga ada 2 pihak lagi yakni RAP dan FL. Kita dengarkan bersama-sama saudara konferensi pers langsung dari kantor YLBHI Jakarta. Dari pendamping dan juga teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi, yang dimana adalah membahas tentang perkembangan pendampingan hukum kasus kriminalisasi Del Pedro Marhen dan kawan-kawan. Sebelumnya, kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa informasi dan paparan yang akan dijelaskan pada siang hari ini merupakan informasi yang sudah merupakan dari pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman tim advokasi untuk demokrasi melalui kanal dan juga pendampingan langsung di beberapa kantor polisi, baik itu Polda dan Polres. Nah, selain dari itu, bahwa hari ini akan menjelaskan bagaimana proses pemantauan, pendampingan, dan juga bagaimana akan memaparkan bagaimana prosesnya. Nah, dari sini sudah ada beberapa dari teman-teman tim advokasi untuk demokrasi yang akan memaparkan berbagai hal, yaitu dari beberapa pemantauan dan pendampingan yang sudah dilakukan. Di sini ada dari teman-teman tim advokasi untuk demokrasi, yaitu ada Bang Fian, ada Kanena, ada Bang Mangruf, dan Bang Fadil. Nah, selain beberapa minggu kemarin dan beberapa hal yang sudah dilakukan, pemantauan, pendampingan yang dilakukan oleh tim advokasi untuk demokrasi, maka dari itu perlu menjelaskan kepada publik bahwa proses yang sudah dilakukan. Nah, dari situ mungkin perlu menjelaskan dari berbagai aspek gitu. Nah, di sini sudah ada seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bisa dimulai dari nanti ada Bang Fian, ada Kanena, Bang Maruf, dan Bang Fadil. Untuk dari itu maka saya persilakan untuk dari Bang Fian terlebih dahulu.
Tes. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan media, teman-teman semua. Pada hari ini kami tim advokasi untuk demokrasi untuk mengupdate ya perkembangan yang sejauh ini telah dilangsungkan terhadap penangkapan kawan-kawan kami aktivis organisasi masyarakat sipil. Jumlahnya nanti bisa dijelaskan lagi sama teman-teman, tapi pada poin saya akan menjelaskan proses kronologi penangkapan Del Pedro dan juga staf Lokataru. Del Pedro Marheni sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation dan juga staf dari Lokataru Foundation bernama Mujafar Salim. Yang pertama dari segi penangkapan mungkin teman-teman media juga sudah mendengar kabar. Teman-teman media juga sudah mendengar kabar bahwa pada 1 September Senin malam sekitar setengah 11 malam Del Pedro diringkus di kantor Lokataru Foundation di alamat di Kayu Putih gitu. Mereka orang-orang dari, saya nggak bisa nyebut juga mereka polisi atau bukan, karena berdasarkan dari penjelasan penjaga kantor Lokataru Foundation yang mereka pakai baju kayak kita aja begini. Ya walaupun ada mereka membawa sekretaris ataupun orang RW sekitar ya, dan juga pihak security, mereka pertama bertanya kepada penjaga Lokataru Foundation mau menangkap atau mencari Del Pedro. Sempat ditahan, dari mana, ditanya dari mana, mereka menjawab dari Polda Metro Jaya. Ya akhirnya debat alot karena pihak RW juga coba kooperatif gitu dengan pihak penjaga kantor Lokataru, akhirnya ya sudah diperbolehkan masuk. Sekitar 3 orang di depan, tiba-tiba begitu pagar dibuka, yang dari mobil pun ikutan turun, 6-7 orang. Masuk ke pintu karena berdasarkan catatan teman-teman saksi di teman-teman di lapangan, di kantor, ya masih selepas jam kantor lagi santai-santai teman-teman di kantor, di belakang mereka langsung masuk ke belakang, bagian belakang tempat ngopi-ngopi kita. Ya ditanya, mana Del Pedro? Ya Del Pedro dengan kooperatifnya secara gentleman diangkat tangan gitu. Saya Del Pedro tanya ada apa, minta penjelasan, mana suratnya, dijelaskan namun tidak menurut Del Pedro tidak proporsional, sehingga Del Pedro meminta haknya untuk menelpon kuasa hukum. Tapi ya template dari kepolisian begitu kan, nanti aja ke kantor penjelasannya. Akhirnya Del Pedro pakai baju santai, disuruh ganti baju. Berdasarkan keterangan teman-teman Lokataru juga ada nada-nada intimidatif untuk tidak boleh telepon siapa-siapa, suruh ganti cepat-cepat. Dan ada poin yang penting juga bahwa mereka mengakunya melakukan penangkapan dan juga penggeledahan badan, tapi berdasarkan penjelasan dari penjaga kantor dan teman-teman saksi di lapangan, mereka naik ke lantai 2, nyelonong, nggak sopan, ya keluar naik tangga, keluar dari tangga yang lain gitu. Dan juga masih ditelusuri lagi ada beberapa dokumen yang sebelumnya ada tiba-tiba hilang, tapi masih kami mau konfirmasi ulang. Nah akhirnya ya Del Pedro sampai dibawa tanpa pendampingan, coba menghubungi pendamping kuasa hukum. Pada akhirnya Del Pedro sampai di Polda. Teman-teman solidaritas untuk berangkat ke Polda di depan kantin Kamnek. Ya sekitar jam 2 tiba-tiba ada ya 7-8 orang lagi. Kita lagi kumpul-kumpul memegang suatu alat gitu. Kayaknya mungkin sinyal ya, kami prediksi untuk mendeteksi sinyal. Karena kami di situ bersama teman-teman Lokataru, teman-teman organisasi masyarakat sipil lain, tiba-tiba mau coba mendekati saudara Mujafar Salim. Langsung sama polanya, kami halangi lagi, kami bilang tunggu kuasa hukum, akhirnya mereka juga mau menunggu. Akhirnya ya Mujafar Salim ditangkap dan sekaligus sebagai tersangka ya. Pedro juga begitu, ditangkap sekaligus tersangka tanpa ada proses pemanggilan awal, tanpa ada cross check silang segala macam. Itu nanti bisa disampaikan lagi sama teman-teman yang lain. Tapi polanya ada pola yang sama seperti itu. Akhirnya Mujafar Salim juga diperiksa. Nah, perkembangan terakhirnya setelah mereka berdua menjalani pemeriksaan, tiba-tiba di tanggal Kamis 4 September
ada penggeledahan di kantor Lokataru Foundation. Kami dikabari karena waktu itu posisinya para keluarga, rekan-rekan organisasi masyarakat sipil sedang berada di Polda untuk menjenguk Del Petro dan juga kawan-kawan. Jadi kami dapat kabar bahwa kantor Lokataru Foundation sedang berlangsung penggeledahan. Coba ditahan juga, tapi mereka sepertinya sudah mempersiapkan surat-surat dan juga menghubungi warga sekitar, RW begitu. Tapi begitu tim kami masuk, barang-barang sudah di lantai, sudah terjadi pemeriksaan penggeledahan gitu. Tapi poin yang penting yang ingin kami sampaikan dalam proses penggeledahan, ada proses cekcok sedikit. Kami mau ada transparansi. Jadi apa yang kalian bawa, penyidik bawa, kami juga mau mencatat hal itu. Ada awalnya tidak mau, tapi ujung-ujungnya karena kami memaksa, tidak boleh apa yang barang yang dibawa keluar dari rumah ini tidak kami catat seperti itu. Ya akhirnya barang-barang, kalau ditanya nanti barang-barang apa aja, ada buku, ada spanduk peluncuran riset, ada kartu BPJS, ada kartu KRL. Jadi awalnya mau sampai ke celana dalam, sampai ke deodoran. Jadi dari proses itu kayaknya menurut kami merasa ada hal yang mau dicari-cari karena memang sejak awal menurut kami ini dipaksakan tanpa bukti permulaan yang cukup. Begitu juga kami di jam yang sama sekitar pukul 3:30 itu kami dikabarkan ada penggeledahan di kediaman rumah Del Petro, rumah orang tua. Pihak orang tua sudah sempat menghubungi untuk menahan sambil didampingi, tapi sepertinya juga sama, langsung ada proses penggeledahan. Lagi-lagi untuk barang-barang yang diambil adalah buku-buku bahkan yang nggak tahu apa keterkaitannya dengan proses tindak pidana yang dituduhkan kepada kawan-kawan kami ini. Kurang lebih itu. Tapi terakhir saya mau kasih poin yang akan refleksi menurut kami. Ini bentuk lagi-lagi kambing hitam, tuduhan keji, tuduhan kejam kepada Lokataru Foundation yang sejak awal teman-teman bisa tanya aja ke Kemenkumham di SK organisasinya itu dia bagian apa gitu. Ini sudah sejalan apa yang dilakukan oleh Lokataru Foundation itu, melakukan advokasi, melakukan bantuan hukum gratis, bahkan melakukan pendidikan HAM, pendidikan demokrasi, melakukan penyadaran publik, mengamplifikasi suara-suara tuntutan-tuntutan publik. Lalu justru kami yang dituduh dengan keji gitu sebagai dalang. Ini bentuk tuduhan pengalihan tanggung jawab dari pihak kepolisian kepada orang-orang, anak-anak muda yang secara sumber daya tidak mungkin melakukan hal itu, secara kapasitas tidak mungkin melakukan penjarahan, tidak memiliki sumber daya yang cukup, hanya orang yang memiliki kekuasaan dan punya alat-alat yang bisa melakukan itu. Jadi ini tidak inline dengan genealogi organisasi masyarakat sipil yang sejak awal justru melakukan pendidikan demokrasi, pendidikan politik, penyadaran publik, dan juga menuntut transparansi, akuntabilitas dari kerja-kerja pemerintah. Begitu kurang lebih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fian atas penjelasannya bahwa kita melihat proses penangkapan yang terjadi kepada Del Petro Marhain yang sebagaimana sudah diketahui publik gitu terjadi proses yang sangat dramatisir gitu. Tadi dari penjelasan Bang Fian ada beberapa orang yang menggunakan dan tidak menggunakan atribut gitu dan tidak adanya surat-surat yang lengkap bahwa dalam hal apa dan seperti apa dalam proses penangkapannya. Nah, daripada itu tadi juga akan dijelaskan ini dalam proses bagaimana secara hukum, baik itu secara formil dan material gitu. Ini kita sudah ada dari tadi juga ada Kanena gitu bisa menjelaskan ini bagaimana gitu dalam proses hukumnya dan bagaimana secara hukum seharusnya dan seperti apa gitu. Boleh? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di sini saya cuma akan menjelaskan beberapa poin yang nantinya mungkin akan berkembang terus. Dari beberapa proses yang sudah kita dampingi ada sekitar
empat pola yang kami catat, proses-proses formil yang teman-teman tahu catat, apa yang kemudian penting sekali untuk diperhatikan. Yang pertama soal bagaimana kemudian baik itu Muzaffar Salim, Del Pedro Marhaen, terus kemudian Khorik dan juga satu lagi Syahdan itu tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi baik di dalam KUHAP maupun di dalam KUHAP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini. Itu begitu juga dengan ini inline dengan bagaimana kemudian ketika mereka sampai di kepolisian, mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Jadi kami melihat ada dua proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formal sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. Karena ada beberapa seperti misalnya kayak Khorik dijemput di bandara atau kemudian Syahdan diterbangkan dari Bali. Posisinya ini juga untuk sedikit meluruskan bahwa di sana dia memang sudah berdomisili di Bali dan kemudian dijemput untuk dibawa ke Jakarta sebagai salah satu dugaan sebagai admin dari salah satu akun Instagram. Yang kami lihat juga pola yang ada di dalam selama proses pemeriksaan itu adalah permasalahan yang seringkali diulang dipertanyakan adalah bagaimana kemudian perihal aktivitas kolaborasi postingan di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu berulang, siapa yang menerima kolaborasi, bagaimana kemudian bisa berkolaborasi, padahal kerja-kerja kolaborasi postingan di Instagram itu adalah kerja-kerja yang lumrah terjadi baik itu di teman-teman masyarakat sipil maupun di organisasi-organisasi yang memang bergerak untuk advokasi kebijakan. Jadi kami melihat alasan-alasan yang dipakai ini sangat rapuh dan juga sama seperti tadi ini terkesan sangat dipaksakan menempelkan pasal-pasal IT, kemudian pasal-pasal kejahatan yang terjadi di dalam ruang-ruang digital itu sangat dipaksakan. Ada juga yang menjadi catatan kami selama pendampingan ini bagaimana kemudian hak-hak tersangka tidak diperhatikan bahwa pemeriksaan dilakukan dari sampai malam hari sampai dini hari itu juga itu saya rasa juga sudah tidak tepat dilakukan ketika kita pemeriksaan kondisi kesehatan seseorang juga penting sekali untuk diperhatikan bahwa proses ini harus fair, proses ini harus setara juga penting diperhatikan bahwa juga ada dugaan teman-teman disabilitas itu di situ masih ada dugaan ada pengakuan bahwa dia salah satu disabilitas, maka itu juga penting mendorong proses ini menjamin hak-hak dan penghormatan hak-hak disabilitas terhadap akomodasi yang layak sehingga proses yang dilakukan itu adalah proses-proses yang setara, tidak terkesan untuk cari-cari seperti itu. Mungkin itu dulu Kak Rohim dari saya. Ya, terima kasih kesempatannya rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini ya. Perkenalkan saya Maruf Bajamal dari tim advokasi untuk demokrasi. Kami sebuah kelompok yang mengadvokasikan demokratisasi, yang mengadvokasikan pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi ada beragam organisasi masyarakat sipil yang tergabung di tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD. Terkait dengan pendampingan dan pembelaan yang kami lakukan beberapa waktu belakangan ini, kami mencermati tindakan atau
proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dari proses pendampingan yang kami lakukan, setidaknya ada temuan-temuan atau pasal-pasal yang kemudian dikenakan, khususnya kepada beberapa dampingan yang sekarang dan saat ini sedang terus berjalan kami dampingi. Yang pertama itu adalah pasal 160 KUHP. Ancaman hukumannya itu ada 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014, pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15. Dan yang ketiga adalah pasal 45 ayat 3, junto 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya 6 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak tadi ancaman hukumannya 5 tahun. Melihat pasal-pasal ini, kami melihat dan mengamati ya, ada problematika yang kemudian terjadi. Pertama terkait dengan pasal 160 KUHP. Inti dari pasal 160 KUHP atau genus delik dari pasal 160 KUHP itu adalah pada intinya delik atau tindak pidana yang melarang seseorang di muka umum menghasut melakukan perbuatan pidana. Dalam praktiknya, pasal ini telah kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan nomor 7/PUU-7 Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan pasal ini harus ditafsirkan sebagai delik material. Artinya apa? Artinya harus terjadi sebuah kerusuhan yang nyata. Kemudian, maksud saya sebuah tindakan menghasut yang terjadi. Dan rumusannya itu harus menghasut dalam konteks perbuatan pidana. Dalam konteks kita tahu bahwa saat ini KUHP kita dalam masa transisi peralihan dari KUHP yang lama, KUHP kolonial, yang kemudian akan beralih ke dalam KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026 nanti. Dalam penjelasan KUHP baru terkait delik yang sama dalam pasal 246-nya itu dikatakan syarat menghasut harus dilakukan di muka umum. Artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang halayak ramai dapat mengetahui. Artinya apa? Artinya harus di muka umum, itu seharusnya dimaknai di ruang fisik. Bukan kemudian di ruang maya. Nah, dalam pendampingan yang kami lakukan, kami mencermati bahwa ada postingan-postingan yang dipermasalahkan oleh pihak penegak hukum yang itu dianggap bahwa itu adalah pemicu kerusuhan atau provokasi yang terjadi dalam aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu belakang ini. Nah, artinya apa? Artinya pasal ini harusnya tidak bisa digunakan dalam konteks penggabungan antara kerusuhan di ruang maya dan kemudian di ruang fisik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan. Inti dari pasal ini adalah seseorang memperalat anak dengan maksud tertentu yang melawan hukum. Nah, ini inti atau genus delik dari pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Nah, dalam pasal ini adalah larangan untuk mempergunakan anak dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan atau merugikan jiwa dan kesejahteraan mereka. Nah, dalam konteks ini seseorang itu dia harus dimaknai menggunakan anak untuk mencapai maksudnya. Maksudnya artinya apa? Maksudnya tentunya adalah maksud yang melawan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah mengajak orang berdemonstrasi itu adalah maksud atau motif yang melawan hukum? Kemudian yang kedua, apakah seseorang yang membuka posko aduan itu adalah maksud yang melawan hukum? Dan yang ketiga adalah apakah seseorang yang berkolaborasi membuat postingan di Instagram itu adalah maksud yang melawan hukum?
tentunya dengan logika awam pun mengetahui bahwa itu tidak ada unsur melawan hukum di situ. Nah, ini yang kemudian dialamatkan kepada dampingan-dampingan yang saat ini masih berlangsung prosesnya. Nah, ini sangat kami sesalkan rekan-rekan sekalian, karena bagi kami tidak ada unsur melawan hukum di sini. Terakhir juga dalam konteks pasal dalam Undang-Undang ITE-nya. Undang-Undang ITE-nya itu intinya adalah sebuah berita bohong atau hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Nah, kami sampai hari ini kebingungan. Hoaks atau berita bohong apa yang dilekatkan kepada klien kami sehingga kemudian itu menimbulkan kerusuhan. Nah, ini kan kita bertanya-tanya kepada proses penegakan hukum yang dialamatkan kepada klien kami. Mengapa klien kami disasar atas dasar-dasar yang kemudian sebenarnya tidak ada unsur melawan hukum yang bisa dikenakan kepada klien kami. Nah, ini yang kemudian kami menganggap bahwa banyak problematika yang kemudian terjadi dalam proses penegakan hukum kepada Del Pedro dan kawan-kawan. Nah, ini mohon dicatat kepada teman-teman sekalian. Kesimpulannya adalah, teman-teman, saya mau mengatakan begini. Dalam hukum pidana itu ada yang namanya lex serta, ada yang namanya lex stricta, ada yang namanya lex scripta. Artinya apa? Artinya dia harus jelas, dia harus tegas, dan dia harus tertulis. Hukum pidana itu dia tidak bisa diinterpretasikan sesuka hati aparat penegak hukum. Itu satu. Yang kedua, dalam proses penegakannya, aparat penegak hukum harus melakukannya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini tidak diindahkan, maka berarti ini ada ruang penyalahgunaan atau abuse of power. Artinya apa? Artinya aparat penegak hukum jangan sampai menggunakan instrumen hukum pidana untuk menekan demonstrasi, untuk menekan ekspresi kemarahan publik atas keabaian atau kelalaian pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini yang kemudian kita refleksikan bersama bahwa ternyata proses penegakan hukum yang dialamatkan kepada klien kami itu tidak sesuai dengan kaidah dan koridor-koridor hukum pidana yang kemudian berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip proporsionalitas, dan prinsip lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Nah, ini yang kemudian kami sesalkan terjadi dan kami berharap kepada para pemangku kepentingan, kepada Presiden, kepada Menteri Yusril Iza Mahendra yang kemudian mengatakan bahwa klien kami harus gentle menghadapi proses ini. Pertanyaannya bagaimana kami mau gentle kalau ternyata prosesnya adalah proses yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Atas dasar itu kami meminta untuk pemerintah meninjau dan kemudian mengevaluasi penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam penanganan demonstrasi yang terjadi khususnya kepada klien kami. Saya pikir itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang teman-teman wartawan. Satu hal yang menurut kami sangat keberatan dalam proses ini adalah bagaimana polisi yang sebagai penegak hukum memframing para klien kami bahwa para klien kami